Anda masih bersama kami, Bang Ciko. Langsung saja sebagai penutup, apa yang mungkin langkah terdekat yang akan dilakukan oleh pemerintah provinsi, Bang Ciko? Yang pasti Pemprov DKI Jakarta di bawah kepemimpinan Bapak Pramono Anung dan Pak Rano Karno sangat concern dengan apa yang terjadi pada 1-2 hari kemarin, dan tentunya ke depan kami dari jajaran yang telah diperintahkan dan diinstruksikan oleh Bapak Pramono Anung untuk terus bersiaga, khususnya Dinas Sumber Daya Air, Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, karena banjir ini bukan permasalahan air saja yang menjadi masalah, tadi disampaikan oleh Kang Yayat, terkait dengan psikososial masyarakat, dan ini juga kita perhatikan terkait dengan dampak dari masyarakat yang rumahnya tergenang, pemukiman-pemukiman yang harus mengungsi dan lain-lain. Ini juga menjadi perhatian kami, dan dalam 1 minggu sampai beberapa minggu ke depan, apabila memang dibutuhkan, semua telah bersiaga, semua dinas, baik itu dinas perhubungan, sekaligus sekalipun dinas pemuda dan olahraga misalnya, untuk menyediakan GOR untuk sebagai tempat-tempat pengungsian, dan kami harapkan ini tidak dibutuhkan ke depannya, dan harapan kami memang cuaca untuk bisa lebih bersahabat lagi, dan untuk segera dalam 1-2 bulan ini kita bisa meluncurkan proyek-proyek terkait dengan pengendalian banjir yang telah dipersiapkan. Dan mudah-mudahan akan ada diskusi dengan teman-teman dari civil society juga, Pak Muslim, Kang Yayat, dan semuanya. Saya izin pamit karena ada tugas untuk turun ke lapangan terkait dengan mitigasi banjir nih. Terima kasih. Baik. Cindy. Terima kasih sekali lagi Bang Ciko sudah bergabung bersama kami dan waktunya di Apa Kabar Indonesia Malam. Dan pemirsa, sebelum kita lanjutkan dialog kami, tentunya kami ingin menghadirkan, ini ada beberapa tema yang kita juga akan bahas, yaitu mengenai sebaran titik banjir di Jakarta. Khususnya di Jakarta Barat, ada di Kosambi, Kapuk, Kedaung Angke, Rawabuaya, Kedoya Utara, Kedoya Selatan, Kembangan Selatan, Kembangan Utara, Sukabumi Selatan, Sukabumi Utara, Meruya Selatan, dan juga Bambu Selatan. Ini adalah di satu titik saja di Jakarta Barat. Ini merupakan sebaran titik banjir di Jakarta yang kemudian adalah di Jakarta Pusat yang terjadi di Bendungan Hilir yang terparah. Sementara itu di wilayah lainnya di Jakarta Selatan ada beberapa, yakni di Pondok Labu, Cipete Utara, Petogogan, Cipulir, Pondok Pinang, Duren 3, dan juga beberapa wilayah lainnya. Sementara di Jakarta Timur yang juga menimbulkan kemacetan, Rawatrate, Bidara Cina, Kampung Melayu, Cipinang Muara, Makassar, dan juga Cipinang Muara ataupun Melayu. Di Jakarta Utara ada Kapuk Muara. Nggak ada Teluk Gong. Ini berarti ada beberapa titik ya Bapak-Bapak yang telah terjadi sebaran titik ataupun banjir di Jakarta. Prof Muslim terlebih dahulu, ini artinya apa? Tidak ada Teluk Gong. Sebelum tahun 2020, Teluk Gong itu langganan banjir. Banjirnya berminggu. Artinya apa yang bisa kita simpulkan pada tahun ini ataupun solusi yang bisa diambil? Karena kita perkuat sistem poldernya. Kita perkuat juga dengan pompa yang cukup, saluran yang bagus. Itu tugasnya Bu Ika itu ya. Dan dia berhasil. Jadi satu polder Teluk Gong ini fenomenal. Walaupun hari ini tanggulnya jebol, nggak tahu kenapa ya. Itu harus disini. Nah, jadi kita harus memperkuat sistem polder ini. Polder Teluk Gong, polder Kamal, polder Green City, polder di daerah Kelapa Gading, Marunda, segala macam, banyak poldernya itu harus diperkuat, saya setuju. Tapi kalau sudah diperkuat sistem polder, kenapa harus dibangun giant seawall lagi? Nggak nyambung ini pemikiran bapak-bapak pejabat ini. Kalau bapak bikin giant seawall, bapak harus memompa air dari hulu, benar nggak? Kalau airnya ditutup begini, air dari Cipanas gimana keluar? Jadi makin banjir dan makin tenggelam nih Jakarta dengan cara berpikir seperti ini. Jadi giant seawall di lepas pantai ini jangan dibangun. Dan katanya mau dibangun juga sebagai sumber air bersih. Tidak bisa karena waduknya itu harus diturunkan 6 meter untuk antisipasi air banjir. Kalau ditutup, waduknya harus diturunkan, kecuali kita bangun pompa sebesar debit banjir ini. Jadi sudah benar tadi tuh Pak Ciko
perkuat sistem polder. Ingat, pemerintah pusat juga harus bergerak untuk memperbaiki catchment area daerah hulu. Daerah Bogor harus mau memperbaiki catchment area ini. Pak Yayat jangan Jakarta aja, di Bogor juga digerakkan orang itu untuk memperbaiki catchment area. Kalau saya bilang catchment area itu bisa diperbaiki dengan sumur resapan, biopori, rain garden. Rumah saya, Windy, tidak mengeluarkan air hujan setetes pun keluar rumah. Baik. Bisa. Jadi semua masyarakat bisa, kita bisa. Rumah besar, rumah kecil itu bisa. Ada yang saya masukkan lagi ke sumur bornya. Jadi air hujannya nggak keluar ke drainase. Nah, Iya. jadi itu yang green infrastructure itu yang harus kita gerakan. Sistem polder tetap, drainase tetap. Kalau drainase diperbesar, artinya pompanya juga harus besar. Kalau saya kan sistemnya, wah bagaimana mengurangi drainase gitu ya. Kalau dinormalisasi, Jakarta tenggelam. Artinya kita memperlancar air dari Ciliwung ini. Kalau diperlancar, Manggarai aja udah nggak sanggup. Jadi waktu itu saya berpikir juga, kan saya di TGUPP dulu ya, untuk memperlancar Manggarai. Tapi saya lihat BKB sedemikian belum siap. Saya bilang, wah jangan Pak Yusmada, jangan. Baik. Jadi jangan menormalisasi, jangan bangun giant seawall lepas pantai. Jakarta harus memperkuat sistem polder dan Bogor harus mengirim air hujan ke Jakarta. Nah, begitu, Kang Yayat melihatnya sendiri dari serangkaian solusi ataupun alternatif yang bisa diambil oleh pemerintah provinsi, apa yang menjadi kendala hingga akhirnya tidak bisa terrealisasi? Pengalaman kita bertahun-tahun itu biasanya pada realisasi pembebasan tanahnya. Baik. Kita kan pernah punya proses yang lama, banjir Kanal Barat dengan banjir Kanal Timur dibuat sodetan. Itu terhambat karena sengketa pembebasan tanah. Itu cukup lama itu. Nah, beberapa program untuk pembuatan polder pun itu juga terhambat dengan proses dengan pembebasan tanah. Yang kita akui biaya pembebasan itu lebih mahal kadang-kadang ya dengan biaya proyeknya itu sendiri. Nah, sekarang memang harus kita angkat ya. Ini masalah ini sebetulnya menjadi masalah bersama atau masalahnya pemerintah. Nah, contoh nanti tadi menarik ada data-data yang disajikan Jakarta Barat, Jakarta tuh coba cek nanti pada kalau misalnya minggu depan masih banjir, tahun depan masih banjir atau tidak, belajar dari Teluk Gong misalnya bisa hilang. Apa keberhasilan yang diambil pada satu tempat? Apakah bisa direplikasikan? Karena setiap wilayah pasti berbeda masalahnya kan. Jadi kalau melihat kondisi seperti ini, kalau ada data-data menunjukkan bahwa situasi kawasan tersebut terus-menerus mengalami kebanjiran, pasti ada satu pertanyaan besar. Kenapa Teluk Gong sukses? Misalnya ya, itu salah satu contoh. Mengapa ini? Seperti salah satu contoh ya, ada pengembang besar di wilayah utara, dia aman tuh, poldernya buat dia sendiri. Nah, ini kan menarik ya. Kenapa sesuatu yang bagus itu tidak direplikasi? Kendalanya kembali. Baik. Masalah pembebasan tanah, masalah pembiayaan, kemudian persoalan psikologisnya itu kadang-kadang orang agak susah untuk pindah ketika diarahkan. Karena berkaitan dengan mata pencarian, dan pola hidup. Tempat tinggal dan kepastian masa depan. Baik. Itu Terima kasih. penting. Sekali lagi terima kasih Kang Yayat, terima kasih lagi. Satu, Prof. Muslim. kenapa Teluk Gong sukses? Karena ahlinya turun ke Kaliangke dan mau keliling. Ya, kita harapkan di beberapa titik yang Jangan masih hanya terlanda teori banjir doang ini, gitu, harus. semua yang berkaitan ini bisa langsung ke lokasi demi masyarakat di Jakarta dan sekitarnya juga agar siap. permukiman warga Kalau juga disuruh tidak lagi, tergenangi banjir. Terima kasih sekali lagi Makasih, Prof. Windy. Muslim, Makasih, terima Pak kasih Yayat. Kang Yayat waktunya bersama kami. Dan pemirsa, apa kabar Indonesia Malam masih akan kembali sesaat lagi.